remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kabarnya? Mbak Nana berdoa semoga teman-teman remaja di rumah dalam keadaan sehat dan semangat. Benar Kak Pandu? Setuju. Oke. Kak Pandu bagaimana kabarnya hari ini? Oh sehat dong. Tetap Sehat jaga dong. protokol kesehatan dong. Oke, nah itu adik-adik remaja yang dikasih Tuhan. Jangan lupa seperti Kak Pandu barusan tetap melakukan protokol kesehatan walaupun di rumah saja ya Kak Pandu ya. Oke, betul itu. Baik, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, patutlah saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik. Sehingga saat ini meskipun kita masih dalam posisi online di rumah masing-masing, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Oleh karena itu Mbak Nana mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari pujian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baik, teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini sebagai anak Tuhan, kita harus apa Kak Pandu? Berdoa. Betul sekali, maka dari itu masih tetap posisi berdiri, mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pimpinannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu luar biasa sudah menyertai kami, memberkati kami dan melindungi kami ya Tuhan. Hingga saat ini kami anak-anak-Mu bisa berkumpul bersatu hati untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa ini. Meskipun saat ini kami masih beribadah secara online, namun kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali adik-adik. Nah, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, aduh tadi adik-adik sekarang teman-teman ya, kalau sama remaja itu biasanya Mbak Nana sok-sokan muda. Jadi Mbak Nana akan manggil adik-adik yang di rumah teman-teman remaja gitu ya. Nah, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, masih semangat ya untuk ibadah pada pagi hari ini? Semangat dong. Wah, Kak Pandu masih semangat ya? Oh semangat dong. Oh iya dong, masih semangat. Apalagi nanti kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, Mbak Nana merasa sangat sukacita, bersyukur sekali karena Tuhan Yesus sangat baik. Kita masih bisa ketemu ya, Mbak Nana bisa melayani teman-teman remaja meskipun kita nggak ketemu secara langsung, tapi itu sudah luar biasa. Apalagi kalau sekarang akhir-akhir ini ya Kak Pandu, di daerah kita ini lagi tingginya kasus COVID-19, ya, betul kan? Sekali. Nah apalagi adik-adik remaja ini kebanyakan masih sekolah. Iya, iya. Otomatis mereka semua masih liburan, tapi kami harapkan supaya adik-adik di rumah itu gak kemana-mana, di rumah saja liburan ini, di rumah aja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya betul sekali, nanti apa aja nanti kita akan tanya ke Kak Pandu ya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi satu pujian yang menenangkan hati kita. Kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan dengan kita bernyanyi bersama malaikat di surga. Bersama
Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Semuanya bernyanyi Hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Ya, luar biasa ya tadi pujian tadi ya Kak Pandu ya. Luar biasa. Ya, kan Hosana. Semangat dia. Hosana, aku Aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Gitu Iya, ya. Enak ya suaranya Mbak Nana, enak ya Kak Pandu ya? Iya, enak. Iya, enak-enak. Oke. Nah, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sekarang waktunya Mbak Nana mau mengajak teman-teman remaja di rumah untuk kita merenungkan. Selama kita hidup, tentunya kita sering melakukan dosa, melakukan kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Kak Pandu ya. betul Baik sekali. itu dari omongan Sikap kita. sikap kita, Iya. kemudian mungkin kepada teman-teman kita, kepada Iya, siapa kepada lagi? orang tua. Kepada orang tua, Iya. terlebih kepada Tuhan. Nah, betul sekali. Nah, itu baik yang secara sengaja maupun yang tidak sengaja ya Kak Pandu. Iya. Maka dari itu, sekarang Mbak Nana ingin mengajak adik-adik semua atau teman-teman remaja yang ada di rumah untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mau mohon ampun. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau sudah sertai, Engkau berkati dan melindungi ibadah kami dari awal hingga saat ini Tuhan. Kami ucap syukur sekali karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Baik itu kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, kepada saudara kami, terlebih kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Layakkanlah kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ubahkanlah kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang baru, pribadi yang layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami. Inilah kami, doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian kita juga sudah mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Berarti sekarang kita sudah layak untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah betul, poin utamanya kalau kita Iya. ibadah itu adalah mendengarkan firman Tuhan, ya. Tapi tidak hanya mendengarkan ya Kak Pandu, kita juga harus merenungkannya dan Melakukannya. nah betul, jangan sampai itu hanya sekedar renungan Allah lewat-lewat. Jangan ya teman-teman remaja, kita harus mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah firman Tuhan hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Sutono, majelis dari Pepantan Pojok. Iya, Pak Tono. Dan sebagai pengantar firman Tuhan, kita akan bersama-sama bernyanyi pujian Tetap Setia. selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan terlebih dahulu bacaan dari Kitab Perjanjian Lama, terdapat dalam Hakim-Hakim 8. Nanti kita akan baca dari ayat 22 sampai dengan 28. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga di dalam ibadah minggu anak dan remaja saat ini Tuhan, perkenankan kami untuk belajar bersama-sama mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu melalui firman-Mu pada saat ini. Berkati anak-anak remaja kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berikut juga dengan yang akan menyampaikan, biarlah Roh Tuhan yang akan menuntunnya. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita ada dalam Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai dengan 28. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati, dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Ayat yang ke-26. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ayat yang ke-28. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu sampai 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita saat ini akan belajar bersama-sama memahami akan kebenaran firman Tuhan dari sejarah perjalanan Gideon
yang mana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama melalui Hakim-Hakim 8 ayat 26 sampai dengan 28. Gideon adalah seorang hakim muda yang pada saat itu ditunjuk oleh Allah untuk memimpin suku-suku Israel, di mana diantaranya melawan bangsa Midian. Karena Allah menyertai Gideon dan suku-suku Israel pada saat itu, sehingga bangsa Midian bisa dikalahkan. Pada bacaan ini disebutkan bahwa Gideon diberi tawaran untuk menjadi raja. Akan tetapi Gideon menolak, karena anggapan Gideon raja itu adalah Allah. Sehingga Gideon tidak mau untuk menerima jabatan sebagai raja. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada perjalanannya Gideon banyak mengalami perubahan. Pada saat itu Gideon juga membangun sebuah efod. Efod ini merupakan tanda bahwa bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Midian. Pada awalnya efod ini menurut anggapan Gideon ini hanya suatu tanda akan keberhasilan Gideon bersama suku-suku Israel untuk mengalahkan bangsa Midian. Ini sebagai tanda saja. Akan tetapi suku-suku Israel atau bangsa Israel pada saat itu menganggapnya bahwa efod ini mempunyai daya yang luar biasa dan memuliakan Gideon. Karena alasannya kenapa? Gideon dianggap mampu berhasil untuk menyelamatkan atau mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Midian. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya di sini Gideon ketika membuat suatu efod atau tanda tadi tidak minta petunjuk pada Tuhan. Gideon langsung membuat sehingga bangsa Israel yang pada saat itu mengagung-agungkan atau memuliakan Gideon sekalian juga ikut menyembah efod tadi. Di sini bukan kesalahan Gideon untuk membuat efod, tetapi Gideon lupa bahwa yang membuat bangsa Israel itu berhasil daripada tekanan bangsa Midian itu karena kuasa Allah, karena campur tangan Allah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, lambat laun Gideon menyadari akan kesalahan yang Gideon lakukan. Pertama, tidak minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, lupa bahwa yang bersama kekuatan luar biasa itu hanya dari Allah. Sehingga banyak orang keliru menganggap Gideon itu dipermuliakan, menganggap efod itu dewa yang bisa menyelamatkan. Dari sinilah Gideon mengakui akan segala kesalahan adik-adik yang diberkati Tuhan, sehingga mengajak kembali bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Yang kita ambil hikmahnya adalah, maukah adik-adik ini mengakui setiap kesalahan yang sudah adik-adik lakukan, baik kepada orang tua kita, baik kepada saudara-saudara kita, baik kepada teman-teman kita, bahkan kepada Tuhan. Kita ambil sisi baiknya dari perjalanan Gideon sang hakim ini, yang sekaligus bisa memampukan kita untuk setiap saat mengaku salah kepada Tuhan karena atas perbuatan yang kita lakukan.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berangkat dari sini marilah kita belajar untuk senantiasa mau mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan. Karena dengan demikian kita akan merendahkan diri di hadapan Allah dan Allah akan melihat kita. Allah akan memberkati kita dengan kekuatan-kekuatan yang baru. Selamat hari Minggu, selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam doa lagi. Bapa, terima kasih Engkau telah menguatkan iman kami dengan firman-Mu melalui cerita Gideon tadi. Bapa, biarlah Gideon ini menjadi pedoman kami, menjadi kaca cermin kami, untuk kami senantiasa boleh mengakui setiap kesalahan kami dan merubah akan kesalahan kami untuk menjadi yang lebih baik di kemudian hari. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak remaja yang punya pikiran luar biasa dan kemampuan yang luar biasa. Biarlah kekuatan iman kami tertopang karena firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waduh, luar biasa ya firman Tuhan hari ini Kak Pandu. Semoga tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Sutono bisa benar-benar dipahami oleh teman-teman remaja yang di rumah dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Gitu ya, tetap semangat untuk melakukan firman Tuhan. Nah, sebagai respon kita atas firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama-sama, Mbak Nana mau ajak teman-teman remaja untuk bernyanyi pujian tema dari Kidung Jemaat nomor 455. Nanti kita akan pujikan 2 kali. Kita pujikan Mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Sekali lagi. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Baik, teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Mbak Nana undang untuk bangkit berdiri. Ya. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Wah, Kak Pandu sudah gak kerasa ini kita sudah hampir di penghujung. Nah, kita sudah ibadah. Betul, kok gak kerasa ya? Ini kalau ketemu sama adik-adik remaja di rumah, kita ketemu secara langsung waktu coronanya sudah pergi. Wah, ini malah lebih gak kerasa ya Kak Pandu ya? Iya. Iya. Nah, baik teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan,
kita sudah waktunya sudah di sesi terakhir ibadah kita. Namun sebelum itu, karena kita sudah merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan sudah mencukupkan setiap kebutuhan kita bisa makan, bisa minum, bisa pakai pakaian dan lain-lainnya. Berkat Tuhan luar biasa. Dan saat ini waktunya kita untuk merespon atas kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita melakukan persembahan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan diiringi pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, kita sudah di akhir ibadah. Mbak Nana ingin menyampaikan sekali lagi, Mbak Nana dan juga Kak Pandu ingin menyampaikan kepada teman-teman di rumah supaya teman-teman di rumah itu nanti jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Iya. Betul. Ada 5M. Ada 5M. Apa? Yuk apa aja? Yuk Kak Pandu apa aja? Yang pertama yaitu memakai masker. Betul. Memakai masker. Kemudian yang kedua harus rajin mencuci tangan. Di air yang mengalir. Nah betul, jangan air yang- kobokan ya, nggak boleh. Jangan, ya. Terus yang ketiga, M yang ketiga yaitu menjaga Menjaga jarak. jarak ya. menjaga Jangan jarak. lupa, jangan mepet-mepetan, harus Iya. menjaga jarak. Kemudian Betul yang sekali. keempat, mengurangi mobilitas. Litas, Itu loh. ya. Makanya adik-adik atau Jangan teman-teman kemana-mana. jangan kemana-mana. Kalau walaupun tidak itu. penting jangan kemana-mana. Nah betul, main-main ya di rumah aja, betul ya. Betul sekali. Dan yang terakhir, 5M yang terakhir apa? Menjauhi kerumunan. Betul, gak usah keruntelan. Ini bukan jenang gerendul, jadi gak usah mepet-mepet. Iya betul sekali. Iya, betul Ini ya. bukan gula kacang. Jadi jangan Betul ngumpul sekali, ya. gitu ya Iya. teman-teman remaja. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak akan diam melihat kita anak-anaknya Iya. sekarang lagi kesulitan di masa-masa yang sulit seperti ini. Oleh karena itu kita tetap minta pimpinan Tuhan atas hidup kita. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Sutomo. Kita akan masuk dalam doa syafaat, sekaligus kita akan menutup ibadah remaja pada minggu hari ini. Kita mengambil saat teduh, kita masuk dalam doa. Kembali ya Allah, kami hadir di hadirat-Mu dengan mengucap syukur karena atas kuasa-Mu, sehingga ibadah kami, anak remaja, boleh Kamu lakukan karena atas kuasa-Mu. Biarlah di hati anak-anak kami tertanam akan firman-Mu, dan senantiasa anak-anak Tuhan ini boleh mengakui setiap kesalahan di hadapan-Mu, juga di hadapan orang tua mereka, saudara mereka, teman mereka, bahkan Tuhan sendiri. Bapa, sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati setiap perjalanan kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa hadir dalam ibadah remaja saat ini Tuhan. Engkau mengetahui setiap pribadi yang dalam pergumulan Tuhan campur tangan, yang dalam kesusahan kiranya Tuhan juga ikut memberikan kekuatan dan penghiburan. Terlebih saat ini yang sedang sakit Tuhan, biarlah berkat berupa kesembuhan ada pada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon berkat melalui hamba-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kami anak-anak remaja,
pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah di akhir ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa 5M tadi, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah secara online di YouTube GKJW Jemaat Duren. Gitu ya, kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan kita bernyanyi, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, menjadi